Baik anak-anak, melanjutkan dari yang sudah kita pelajari terakhir, yakni tentang listrik statis. Nah, kita akan perdalam lagi, utamanya tentang materi-materi yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah kemarin udah kita pelajari tentang gaya kolom. Gaya kolom ini timbul karena adanya dua interaksi muatan yang baik yang sejenis, positif dengan positif, atau yang berlainan jenis, positif dengan negatif. Nah, kalau yang sejenis kemarin kayak manusia nih, kalau misalnya saling sejenis kan harusnya tidak ada ketertarikan. Nah, konsepnya ketika sama jenis dia akan tolak menolak, sementara yang sama jenis akan saling tarik menarik. Nah, adanya tarik menarik dan tolak menolak ini akan memunculkan gaya nanti anak-anak. Nah, berapa besar gayanya, Bu? Kita hitung dengan pattern atau formula dari hukum kolom. Nah, yang perlu diketahui adalah hukum kolom ini tersusun atas F, yakni untuk merepresentasikan atau disimbol dari gaya kolom. Kemudian K adalah konstanta, yang namanya konstanta itu angkanya tetap tidak berubah-ubah, yakni sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Lalu ada Q1 dan Q2. Q adalah muatan, karena ada dua jenis muatan tadi ya, maka ada muatan 1 dan muatan 2. Dibagi R pangkat 2. R adalah jarak yang memisahkan antara muatan satu dengan muatan yang lain. Nah, jadi kalau dituliskan dalam bentuk rumus seperti ini bentuknya. F, K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, kemarin kalau misalnya mau cari R-nya gimana, Bu, caranya? Nah, ini prosesnya, R-nya dinaikkan ke atas, lalu F-nya tinggal ditarik ke bawah, lalu karena kuadrat harus diakarkan. Nah, untuk lebih jelasnya coba deh kita latih. Ini ada soal sebuah muatan satu, kita sebut muatan 1 ya, Q1 sebesar 5, ini tulis di sini dulu seperti biasa, F1, apa yang diketahui? Q1-nya adalah 5, itu plus itu apa maksudnya, Bu? Plus itu hanya menunjukkan dia jenisnya positif. Ya, itu tidak dimasukkan nanti ke perhitungan. Mikrokolom. Nah, mikro itu kalau udah di kelas 8 kita belajar kemarin, mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Nah, karena tadi satuan dari muatan adalah harus dalam bentuk kolom. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu, Q2-nya berapa? Nah, min 4 mikrokolom. Nah, karena min tadi hanya menunjukkan jenis muatan, kita nggak perlu nulis. Jadi langsung 4 mu kolom. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu ada lagi. Nah, K-nya udah ditulis di situ ya. Padahal kita otomatis aja udah harus hafal nih. 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat kolom kuadrat. Nah, lalu ada lagi nggak yang diketahui? Berjarak 3 cm. Nah, jarak kedua muatannya adalah 3 cm. Sementara satuannya tadi harus dalam bentuk meter. Dari senti ke meter berapa nih? Naik 2 kan? Nah, kita tulis 10 pangkat min 2 karena naik. Oke, kalau begitu apa yang dicari dari soal ini? Yang diminta adalah bukan F dong, D dong. Kemana aja sih, Bu? Nah, yang ditanyakan adalah gaya tarik menariknya, alias gaya kolomnya berapa gitu. Oke, kita masukkan tadi apa? Formula dari F atau gaya kolom, yakni K, Q1, Q2 dibagi jarak antar dua muatan. Masukkan angkanya. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1, 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini ya. Ini nih adalah konstantanya tadi. Nih, lalu Q1-nya ini, Q2-nya ini. Titik-titik ini maksudnya kali loh ya. Seperti biasanya, kali. Dibagi. Kalau dibagi berarti semuanya dong. Dengan R pangkat 2. Hati-hati, ini baru R aja. Berarti harus dipangkatkan 2. Kita kurung. 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, ini di matematika gimana coba? Ayo, kalau ada pangkat-pangkat di atas nih, biru
kuning aja. Kalau ada pangkat-pangkat di atas nih, bisa kita kumpulin ya sama angka-angka yang di bawah ini. Jadinya gimana, Bu? Jadinya angkanya adalah 9, hitung. 9 kali 5 kali 4, lalu yang pangkat-pangkat 10 itu dikumpulin juga. 9 habis itu kali 10 pangkat min 6, kenapa nih? Kali 10 pangkat min 6. Nah, yang di bawah gimana nih rasionalnya? 3 kali min 2 kali 2, min 4. Oke, kita bawa ke atas. Nah, kalau seperti ini berapa angkanya? 9 kali 5 kali 4. Nah, berapa? Bu lupa, ini pangkat kuadrat, 3-nya harusnya 9 juga di sini. Ya, hati-hati, 3-nya juga harus dikuadratkan, nggak cuma 10-nya aja. Berarti, bagus nih, ada angka yang bisa dicoret. Wah, tinggal tersisa berapa tuh? 5 kali 4, 20. Nah, ini yang seru. Kalau bilangan yang seperti ini, pangkat 10, ketika ada saling dikalikan, nah itu tinggal langsung ditambahkan. Berarti 9 tambah min 6 tambah min 6. Nah, karena dibawa ke atas, itu adalah minus min 4. Nah, ini di matematika lagi, selalu ya berteman dekat. Berarti jadi 9 kurangi 6 kurangi 6 ditambah 4. Berapa tuh jadinya? 20 kali 10 pangkat min 6 min 12. Min 12 4 ya. 1. Akhirnya 1. 12, 9 tambah 4, 13. Oh, udah deh, ketemu 1. Berarti jadinya berapa, Bu? Jadinya ya 200. F satuannya Newton. Udah ketemu. Jawabannya 200 Newton. Oke, lanjut. Sekarang adalah medan listrik. Medan listrik ini adalah daerah yang berada di sekitar muatan yang masih memiliki atau menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, ini anak-anak perlu diketahui kalau misalnya muatannya positif, dia arah garis gayanya itu menunjukkan keluar dari muatannya. Sementara yang negatif, dia akan masuk. Makanya kenapa kalau misalnya positif dengan negatif alias berbeda jenis itu akan saling tarik menarik, karena seakan-akan garisnya itu kayak ngasih gitu kan, dari positif yang tadi arah gayanya keluar terus masuk ke muatan yang negatif. Seakan-akan loh ya, bukan berarti kayak gitu. Oke? Nah, kalau kayak gini gimana, Bu? Sebentar, sebelum masuk ke soal, persamaannya dulu seperti apa. Persamaan dari medan listrik itu sesederhana K kali Q per R pangkat 2. Nah, kalau ini bedanya sama yang tadi, nggak ada Q2 kan, Q-nya cuma 1 aja gitu. Oke ya, itu disimpan. Sekarang coba masuk ke latihan soal. Nah, ini jika sebuah muatan uji sebesar 25 kali 10 pangkat 5. Wow, gede sekali, Bu. Kalau kita tuliskan D1-nya berarti ada sebuah muatan. Bu, Q-nya kecil atau gede sih? Boleh gede, boleh kecil ya. Plus 25, plus itu tandanya muatannya adalah muatan positif. Jadi 25 kali 10 pangkat 5 kolom. Wow, diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja, nah karena katanya gaya, ini adalah muatan dan gaya tadi apa ya? Simbolnya dengan huruf F. Kalau gitu F-nya ketemu 0,5 N. Nah, di sini nih 0,5 N. Kalau gitu pertanyaannya apa? Pertanyaannya berapa besar medan listrik? Yang dicari adalah E alias medan listrik. Ayo, gimana tadi kalau mencari E? Kita tulisin D3. E itu diketahui F dan Q adalah F per Q.
Oke, masukkan angkanya. F-nya adalah 0,5. Ini kalau 0,5 Ibu mau tulisin yang bentuk lain ya. Berarti kita tulis 5 kali 10 pangkat min 1 gitu deh. Penghapus. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1 dibagi 25 kali 10 pangkat 5. Nah, 5 per 5 kita coret-coret angkanya jadi 1/5, ya kan? 1/5 kali 10 pangkat min 1, karena di bawah bisa kita bawa ke atas, tapi jadinya minus kayak yang sebelumnya, min 5. Menjadi 1/5, ya Allah, susah kali ini. Oke, 1/5 kali 10 pangkat min 6. Dengan satuan apa anak-anak? Medan listrik, Newton, karena tadi satuan F itu Newton, satuan Q itu adalah kolom, berarti Newton per kolom. Oke, gini aja. Next adalah tentang beda potensial listrik dan juga energi listrik, tapi energi listrik akan kita pelajari nanti aja ya di listrik dinamis. Nah, kenapa sih kok bisa muncul kilat atau ya kilat, apa ya nama lainnya? Kilat kalau di sini. Petir, kilat. Yang cahaya tuh set gitu kan. Karena ada perbedaan jumlah muatan listrik yang ada pada sumber listrik. Kok bisa listrik itu bisa ngalir, Bu? Gimana ceritanya? Iya, karena terdapat beda potensial, anak-anak. Beda potensial itu si muatannya yang perlu diingat adalah muatan ini ya, yang bisa bergerak adalah elektron kan kemarin. Nah, ketika plusnya ini banyak, kemungkinan yang bisa diambil bahwasanya muatannya adalah muatan positif. Nah, kalau seperti ini, di sini mana yang lebih tinggi? Ini positifnya lebih banyak kalau misalnya kita sebut daerah B, merah. B ini A. Daerah A memiliki jumlah proton 2. Sementara daerah B memiliki jumlah proton 4. Mana yang potensialnya lebih tinggi? Iya, yang B. Nah, B memiliki potensial yang lebih tinggi dibanding A. Berarti A adalah potensial rendah. Oke, nah sekarang coba ke di soal ini, dari tiap-tiap pasangan objek, tentukan objek yang memiliki potensial lebih tinggi. Dari gambar A yang pertama nih, ada A dan B. A jumlahnya ada 6, sementara yang B ada 2. Mana yang jumlah positifnya lebih banyak? Nah, karena ini sesama jenis ya, positifnya yang lebih banyak adalah yang A. Artinya A memiliki potensial lebih tinggi. Potensial lebih tinggi. Ibu tulis ini aja A. Oke. Setelah itu yang gambar kedua masih udah beda jenis nih. Beda jenis, yang satu yang di A ini muatannya positif, artinya muatan positif, sementara yang B muatannya negatif. Mana Bu yang potensialnya lebih tinggi? Yang lebih tinggi masih tetap yang A, karena kalau dimudahkan itu yang memiliki jumlah positif lebih banyak gitu ya. Lalu kalau yang gambar ketiga, karena sama-sama negatifnya, nah cari yang negatifnya lebih sedikit. Loh, kok bisa Bu? Kenapa bukan positifnya? Iya, anak-anak perlu diingat bahwa listrik itu mengalir, yang bisa mengalir itu adalah elektron. Elektron itu adalah yang muatan negatif atau min gitu kan. Nah, itu yang bisa berpindah. Kenapa? Karena kalau kita kemarin belajar, elektron itu berada pada kulit berada di luar dari inti atom, berada di kulit-kulitnya gitu. Jadi yang memiliki potensi untuk bisa berpindah tempat adalah yang elektron. Nah, di sini konsepnya memiliki potensi lebih tinggi. Nah, kalau di sini yang B, loh Bu, bukannya tanda minusnya lebih dikit? Iya, karena memiliki potensi untuk menerima elektron lebih banyak. Nah, kalau di sini juga
tanda positifnya ada banyak. Berarti di situ tanda most likely, kemungkinan besar elektronnya lebih sedikit. Artinya A memiliki potensi untuk menerima elektron lebih banyak. Seperti itu ya konsepnya ya, dari beda potensial. Jadi konsepnya adalah dari jumlah elektron yang dimiliki. Dia berpotensi untuk menerima elektron nggak sih? Kayak gitu. Oke, silahkan ada pertanyaan taruh di kolom komentar.